Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وينفعنا به وبعلومه في الدارين آمين 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 اللهم آمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. نحمد الله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. نصلي ونسلم على من أنزل إليه القرآن محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأهل بيته الكرام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana biasanya sebelum kita mulai, mari kita sama-sama berniat atau memperbaharui niat kita untuk duduk i'tikaf dalam masjid ini. Mudah-mudahan dengan adanya niat tersebut, selama kita berada dalam ruangan masjid ini, maka Allah nilai atau Allah hitung kita dalam keadaan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, mari kita sama-sama berniat atau memperbaharui niat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Di dalam hati masing-masing sengaja saya niat i'tikaf dalam masjid ini sunnah karena Allah Ta'ala. Bapak Ibu jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, malam hari ini kita coba mengingat-ingat lagi ataupun mengulang-ulang yang mungkin pelajaran ini sudah pernah kita ketahui ataupun sudah pernah kita belajarnya, bahkan bisa jadi sudah terpraktekkan oleh kita. Tapi sesungguhnya setiap ilmu itu selalu merupakan kebaikan ketika mengingatnya atau mengulang-ulangnya saja, tetap saja itu merupakan kebaikan. Jadi selama ini mungkin kita sering mendengar hadis atau rancak orang-orang menyampaikan bahwa Rasulullah itu pernah bersabda, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian wahai umatku sebagaimana kalian mengetahui seperti apa saya salat, kata Nabi. Atau bagaimana salat kita itu makin banyak samanya dengan yang dilakukan oleh Nabi, tata caranya. Ini mengisyaratkan bahwa salat ini kada bisa sembarangan
Itu nah. Atau bahasanya kada bisa bawaan diri seorang aja. Kebiasaan pribadi itu nah kada bisa kayak itu. Kenapa? Karena sholat ini ibadah, termasuklah kayak ibadah haji atau ibadah yang lain kan banyak hadisnya. Makanya Rasulullah pernah ucap kayak ini, kalau haji, khudu anni manasikakum. Kalau hendak berumrah, berhaji, kada bisa sekehendak hati kita aja. Ada tuntunannya kalau, dan kayak itulah setiap ibadah. Lebih-lebih sholat. Kita ini kalau masalah sholat, kelihatannya mulai lagi halus sudah dibiasakan. Terbiasa sudah kita ini sholat. Sudah dilatih bahasanya. Nah tapi ternyata sholatnya kita terkadang senyaman-nyamannya kita aja, atau sekehendak kita aja. Padahal jelas sekali lagi sholat ini ibadah. Kalau ibadah kadang mau inya sekehendak seorang, pasti ada syarat dan ketentuannya. Pasti ada ketentuan-ketentuan yang harus diumpati itu. Kita melihatlah, misalkan salah satu contohnya apa? Nah, orang sujud. Kita sekilas saja gini, ada orang sujud, kita tuh langsung bisa sujud juga gitu. Langsung aja itu kan bisa. Nah, tapi ternyata kada bisa sujud ini yang sebisanya kita. Ada tuntunannya, ada caranya. Bahkan mulai dari turunnya sudah ada petunjuknya gitu. Artinya gini, dari kita sami Allahu liman hamidah kan i'tidal, lalu turun ke tempat sujud tuh kada bisa senyaman-nyamannya kita aja, kada. Ada tuntunannya gitu. Khususnya bagi orang yang sehat. Karena lain lagi orang yang sudah uzur, orang yang sudah sepuh, atau nang bapaknya kita, lain lagi dah pulang. Ini yang normal dulu. Pertama kayak ini. Jadi kitab ulun bacakan inilah di kitab mazhab Imam Syafi'i yang mu'tamad. Meskipun kena ulun sampaikan pilihannya yang juak boleh aja, tapi tuntunan pertamanya kayak ini. Kalau turun sujud dari sami Allahu liman hamidah i'tidal itu, lalu turun sujud paling pertama sampai ke posisi bawah itu adalah lutut dulu dari turun tuh lutut, lalu tangan. Jadi lutut dulu, hanyar tangan, hanyar dahi, hanyar hidung terakhir. Kalau kawat, sekarang ada orang sudah uzur, batis sidini kada kawat belipat cepat kayak itu tuh. Lalu ada hadis berikutnya. Nah ini pilihannya, bila turun sujud tangan berdahulu, tangannya dulu sampai ke lantai, hanyar lututnya. Tadudi berarti terbalik. Tapi bisakah kayak itu? Bisa memang, khususnya sekali lagi kalau dalam mazhab Imam Syafi'i ketika memang sudah uzur atau memang masalah sudah pelipatan batis kita nih. Jadi kali lagi masih sehat lah, yang masih kuat, usahakan yang pertama turun itu lutut dulu sampai ke tempat sujud. Tapi kayak apa kalau misalnya orangnya nih kuat, masih sehat, cuma hendak tangan berdahulu juga, atau tadi bahasanya terbiasa tangan sudah dari bahari, tangan terus turun, ternyata bisa aja, boleh juga, ada masalah. Cuman tadi sekali lagi kalau dalam kitab inilah di fikih mu'tamad ini, pahalanya ada yang kurang. Bila lagi sehat nih berdahulu tangan turun, sah tetap sholatnya, sujudnya tetap dihitung, tapi ada nilai pahalanya yang terkurangi, ada sebanyak orang nang lutut duluan. Ini nang sehat dulu tapi kalau sudah yang uzur tadi, yang dasar kada kawasidin, kalau lipat lutut berdahulu memang tangan, nah ini kada masalah, pas saja sudah.
Kesimpulannya sementara turun turun sujud tuh kalau bisa lutut berdahulu. Kalau sudah kada bisa lagi uzur silahkan tangan. Meskipun sehat, meskipun kuat, tapi dasar hendak tangan berdahulu boleh aja. Tapi pahalanya ada yang kurang sedikit. Adakah yang salah turunnya ini atau nang kada yang keliru di bahasanya? Ada nang kepala berdahulu. Satu kada ada hadisnya bila kepala berdahulu, lawan kedua bahaya. Coba aja biar kada percaya. Sami Allah liman hamidah. Allahu akbar, kepala berdahulu turun. Orang kan pilihannya kalau kada tangan lutut. Nah ini jelas keliru kalau kayak itu. Tapi insya Allah kada ada orang kita yang kayak itu. Aman aja. Itu. Lalu yang berikutnya, begitu sujud sudah sampai di lantai, Nabi lalu menyampaikan bahwa dari Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwa umirtu an asjuda ala sab'ati a'zum atau ala sab'ati a'dha. Akhirnya jar ulama, inilah syarat atau rukunnya sujud tuh yang kada boleh, kada tegawi, harus dilakukan ini, yaitu apa? 7 anggota badannya wajib kena tempat sujud. Bila 7 anggota badan ini atau kurang dari 7 ini dan memang kada uzur sama sekali, maka sujudnya dianggap belum sah. Kalau sujudnya belum sah berarti otomatis rukunnya kurang. Kalau rukunnya kurang berarti otomatis pula sholatnya pasti kada sah. Apa aja yang 7? Yang pertama alal jabhati wa asyara biyadihi ala anfihi. Ya Rasulullah, kalau sujud itu wajib karena tempat sujud dahi. Pada saat itulah Nabi itu berucap kayak ini Nabi. Yang wajib karena tempat sujud itu 7 anggota badan. Yang pertama adalah dahi, tapi Nabi mengikuti hidung. Wa asyara biyadihi ala anfihi itu. Dahi ya Nabi. Nabi berucap, muntung Nabi berucap dahi, tapi tangan Nabi mengikuti hidung. Hadisnya itu kayak itu. Kalau dalam mazhab Imam Abu Hanifah, dalam mazhab Hanafi, jarsidin, napa nang dipingkuti Nabi itu nang iyanya. Oh ya mohon maaf, ulun bahasa Banjar ngerti aja kalau lah. Jamaah yang di sini ngerti aja kalau lah. Orang Banjar aja. Tapi orang Samarinda nih insya Allah biar orang mana gini. Sedikit banyak ngerti aja kayaknya masalahnya. Kalau nya kadang ngerti, mohon maaf, sampaikan aja. Asal pian jangan nyuruh bahasa Inggris saja loh. Kada bisa juga mah kalau bahasa Inggris loh. Jadi dalam pandangan mazhab Hanafi, yang dipegang Nabi hidung tuh nang iyanya, meskipun Nabi berucap hidung, dahi, ya Nabi. Wajib sujud itu atas 7 anggota. Yang pertama dahi, tapi Nabi memegang hidung. Akhirnya dalam mazhab Hanafi dipahami yang wajib itu adalah yang dipegang Nabi, ia hidung. Dalam mazhab Imam Syafi'i termasuk Imam Malik, Imam Ahmad bin Hambal juga sama. Apa yang disebut Nabi itu yang iyanya, yaitu apa? Dahi. Baik, kita fokus ke dahi aja. Lalu kenapa Nabi memegang hidung? Dalam mazhab Syafi'i dipahami itu mengisyaratkan kalau bisa hidung teumpat jua sujud, kena tempat sujud. Statusnya sunnah, tapi yang wajibnya ya dahi. Bisakah dahi ini terhalang tempat sujud kada kena tempat sujud? Bisa. Dengan apa? Pertama, kalau laki-laki yang berkopiah terhalang oleh kopiahnya, mungkin sekali masang kopiah begini, dahinya kan tertutup. Bolehkah berkopiah begini? Boleh, cuman pada saat tidak sujud. Tapi ketika sholat pas sujud, pastikan dahinya itu terbuka. Apalagi yang bisa menutupi dahi laki-laki ini? Rambut. Kalau ini kada berkopiah, sejumlah apa rambutnya?
sejumlah banyak jumlahnya yang menutupi dahinya. Berarti kalau sehelai, 2 helai atau sedikit aja kan ada masalah gitu nah. Mungkin pian pernah melihat artis-artis atau bubuhan boyband tuh, ada kalau yang rambutnya tertutup dahi semua. Nah yang kayak itu maksudnya. Tapi kalaunya rambutnya ada keluar itu nah, tapi beberapa helai aja ada masalah. Karena lebih banyak kenanya dibandingkan terhalangi oleh rambut itu.